Mu'adz bin Jabal, Sayyidina Abil Hasan Asy'ari, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Syafi'i, Imam Ahmad bin Ghazali, Abdul Qadir Jilani, Muhammad Al-Madani, wa sallallahu alaihi wasallam Al-Muhajir ilallah, Habib Ahmad bin Hasan Bakal Muqaddamah, Habib Muhammad bin Ali, Habib Ali Al-Hafi'i, Habib Abdullah bin Habib Abu Bakar bin Salim, Imam Muhammad Muslim, Sayyid Muhammad Asar bin Abdullah, Sayyid Qasem bin Abdullah, Sayyid Abdul Rahman Siddiq bin Haji Muhammad Habib bin Jari, Sayyid Abu Hasan Saran Harim Sazran Sayyid bin Abdul Ghani, Sayyid Haji Muhammad Samin Haji Muhtar bin Najib Salam Negara Fahmi Jami Habib Jadi Haji Bazan Jidar Nabi Haji Mazlim Haji Al-Sakar khususan illa ma'ali bazal kitab Syekh Abu Muhammad Zaini Saudara Habib Haji Lakman Al-Hakim ulama Syekhina wa walidina wa usulihim wa furu'ihim wa ahli salatihim al-akhizina anhum wal muntasibina ilaihim an Allah yataghashahum birahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina wa ala ahli baldatina min barakatihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa karamatihim wa yahmina bihimayatihim fid din wad dunya wal akhirah وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم شاء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa damman naf'a bi ulumihi wa ulumi fid darin amin. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya, nikmat zahiran wa batinan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita tadi sudah melaksanakan salat subuh berjamaah yang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang sholat subuh berjamaah maka fadilahnya sama orang beribadah semalaman penuh. Man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama lailatan kamilah. Siapa yang bisa sholat subuh berjamaah maka sama seperti yang menghidupkan semalaman penuh beribadah dari mulai maghrib sampai subuh. Alhamdulillah, yang bisa sholat subuh berjamaah ini memang orang-orang yang dimudahkan Allah, orang-orang yang ditolongi oleh Allah. Kada semua orang yang bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah, kemudian kita isi pulang majelis ilmu dengan insyaallah karena kita akan menyampaikan, karena berhubungan ini bulan Ramadan kita sedang berpuasa, maka segala amal itu harus didasari dengan ilmu. Maka insyaallah karena kita akan menyampaikan tentang ilmu berhubungan dengan puasa yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini. Maka jar Nabi dalam hadis, siapa yang bisa hadir di majelis ilmu di bulan Ramadan, kita mudah-mudahan tetap diistiqamahkan walaupun bulan Ramadan, bulan Maulid, Isra Mi'raj, tetap majelis ilmu jalan terus, tetap istiqamah. Apalagi kita di bulan Ramadan ini jangan putus menuntut ilmu. Memang ada sebagian majelis yang diliburkan bulan Ramadan leh. Tapi kalau kita bagus teruskan, karena hadir di majelis ilmu di bulan Ramadan ini jauh lebih ganal lagi fadilahnya. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan." Siapa yang bisa hadir di majelis ilmu di bulan Ramadan ini, kataballahu lahu, Allah catat, Allah tulis pahala baginya
fi kulli qadamin, tiap satu langkah dia melangkah dari rumahnya ke majelis ilmu, ibadata sanatin, setiap satu langkah Allah catat pahala ibadah setahun. Ibadah setahun yang siang malam, siang puasa, malam tahajud, sampai setahunan cukup mengimbangi selangkah kita dari rumah menuju majelis taklim seperti ini. Satu langkah setahun, dua langkah 2 tahun, 3 langkah 3 tahun. Tadi berapa langkah dari rumah? Udah hitung lah. Kena bulik pulang hitung pulang. Orang gawian aku cuma hitung bagus bertasbih. Kalau lah hendak tahu selangkah setahun, 2 langkah 2 tahun. Kada usaha yang benyojoh, yang sebarang Al-Gulam nih aja rumahnya nih sebarang berapa langkah? 10 langkah lah 10 tahun. Apalagi yang sebarang jembatan sana, sebarang parit sana. 1 langkah setahun, 2 langkah 2 tahun. 10 langkah 10 tahun beribadah, yang siang malam beribadah, kan luar biasa. Maka alangkah disayangnya kita setiap hari majelis ilmu sekalinya bulan Ramadan parai, kan rugi. Apalagi itu hanya hadir, itu pahala hadir hanya, apalagi paham satu bab, kita paham tentang ilmu nih, misalnya karena kita sampaikan masalah puasa nih, satu bab aja kita paham tentang ilmu puasa, jauh lebih hebat daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Soalnya sembahyang 1000 rakaat 100 saja kan berat, sama laman 100 dari maghrib subuh hari kada kawa 100. Yang tarawih 20 rakaat haji jam 9 malamnya selesai 20 rakaat hanya. Ini 1000 rakaat pian duduk di majelis ilmu, walaupun belum belum mengamalkan ilmunya, paham aja hanya hadir aja pahala sudah berapa langkah tadi. Kemudian kita memaham, sudah paham sama sembahyang sunat 1000 rakaat, apalagi boleh mengamalkan pulang, gana lagi pahalanya. Mbah tuh ajarkan ke orang pulang, bah kada kehitungan lagi pahalanya. Maka alhamdulillah majelis kita tetap terus di kayak di Al-Gulam tetap terus istiqamah. Sayangnya kalau diparaikan istiqamah, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah itu jauh lebih hebat daripada 1000 macam karamat. Yang karamat berjalan di banyu, berjalan di terbang berjalan di udara, yang berhilang kada timbul lagi. 1000 macam yang karamat-karamat tadi, jauh lebih hebat kita istiqamah menuntut ilmu. Di luar Ramadan kah, dalam Ramadan tetap harus jalan menuntut ilmu, maka itu orang itu istiqamah, jauh lebih hebat daripada berjalan di banyu 1000 macam karamat yang sakti tadi. Maka alhamdulillah kita teruskan majelis ilmu walaupun di bulan Ramadan, di samping kita mengamalkan. Nah, lalu pada pertemuan ini insyaallah kita akan menyampaikan tentang yang berhubungan, ilmu yang berhubungan dengan ibadah yang sedang kita lakukan. Karena ini penting, karena setiap ibadah harus didasari ilmu, jangan ikut-ikutan, jangan umpat-umpatan. Karena salah satu syarat sah ibadah adalah kita bisa membedakan mana pekerjaan rukun, mana pekerjaan sunnah, mana makruh, mana pembatal. Kalau kada tahu, ya bisa yang rukun ditinggalkan, malahan pembatal makruh yang dikerjakan karena kada tahu. Nah, dengan kita hadir di majelis ilmu, lalu kita tahu, lalu kita paham. Ini satu pasal pada adab-adab puasa. Pada ini pasal hamba nyatakan beberapa masalah penting. Ini penting, jangan diremehkan. Karena penentuan sah kadanya amal kita nih. Ilmu itu imamul amal, al-amal tabi'un, imamnya amal. Jadi sebelum kita beramal harus didasari dengan ilmu, jangan ikut-ikutan. Ujar Syekh Abdurrahman Siddiq dalam nasihatun kalilnya, nasihat yang terakhir di dalam Akhirul Iman, salah satu yang merusak agama seseorang, yang agamanya itu rusak, dianggap rusak,
Ngapa? Dia mengerjakan sesuatu tanpa didasari ilmu, mengerjakan ibadah tanpa didasari ilmu, tapi ikut-ikutan. Nah, diantaranya ini kita harus tahu yang penting. Diantaranya yang berhubungan dengan ibadah yang sedang kita lakukan hari ini, syarat wajib puasa. Satu, harus tahu apa yang mensyaratkan sehingga kita wajib puasa. Kemudian ada syarat sah puasa. Syarat sah ini syaratnya harus dipenuhi supaya sah puasa kita. Kalau kada dipenuhi, kada sah puasa kita. Yang selanjutnya yang ketiga, rukun puasa. Tahu kita mana rukunnya? Rukun puasa kada banyak, ada 2 aja. Tapi kalau kada belajar mana tahu. Sama rukun puasa diantaranya niat. Kami pernah bertakun, padahal anak pondok nih, anak pondok pesantren, mungkin hanyarnya kada paham belum. Yulun niat puasa apa? Nawaitu shauma gadin. Nah, itu lain niat puasa. Itu belum niat puasa, sangkanya itu yang niat puasa. Jadi kita niat itu tempatnya di hati, bukan di muntung. Jadi apa? Niat puasa di dalam hati. Kita berkata, dihadirkan niat, sengaja aku berpuasa esok hari. Ngitungannya niat. Bukannya nawaitu shauma gadin. Lagi salah dengar, nawaitu shauma gabin. Nawaitu itu kayak tadi salat subuh. Apa niatnya? Usalli fardhu subhi leh kada. Itu baru lapas niat. Itu kedudukannya sunnah. Arti sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Bahkan mazhab Imam Hanafi menyebutkan bid'ah mengucapkan usalli itu jadinya. Kalau Imam Syafi'i sunnah usalli fardal maghrib. Sunnahnya untuk apa? Untuk mengiring hati kita, membantu hati kita menghadirkan niat. Jadi usalli fardal maghrib itu bukan rukun, bukan niat, bukan rukun. Itu baru lapas niat. Nah, belum lagi masalah waktunya. Waktu meletakkan niat itu kapan? Banyak pembahasannya. Dalam Sabilal itu disebutkan ada mahalun niat, ada lapas niat, ada hakikat niat, ada waktu niat. Kapan waktunya, di mana tempatnya meletakkan niat, bukan di muntung. Kalau di muntung itu rukun kauli, tidak ada niat rukun kauli. Rukun kauli dalam sembahyang 5. Pertama, membaca takbir atau mengucap Allahu Akbar, takbiratul ihram. Yang kedua, membaca Fatihah. Yang ketiga, membaca tasyahud akhir. Yang keempat, membaca salawat pada tasyahud akhir. Yang kelima terakhir, mengucap atau membaca salam. Tidak ada usalli fardal maghrib, tidak ada. Jadi usalli fardal maghrib, usalli fardal subuh itu bukan rukun kauli, tapi sunnah diucapkan. Nah, ketiga juga puasa nih, bukannya nawaitu shauma gadin. Kemudian ada pulang ngarannya pembatal puasa. Harus tahu kita, pembatal puasa bukan hanya makan minum. Pembatal puasa banyak. Di sini disebutkan lebih kurang 8 macam pembatal puasa. Ada di kitab lain 7. Nah, ada pembahasannya masalah pembatal, bukan hanya makan minum. Belum lagi pembatal pahalanya, ada lagi. Kemudian pembatal pahala puasa. Kemudian makruh puasa, apa yang dikerjakan sehingga makruh itu dibenci. Dan ada yang namanya sunnah puasa. Jadi harus paham kita, bedakan mana yang sunnah, mana yang rukun. Pertama, syarat wajib puasa. Syarat ini kalau kita ada memenuhi syarat tadi, maka kita wajib puasa. Kalau kada memenuhi, maka kita kada wajib puasa. Syaratnya ada syarat wajib, ada syarat sah, beda. Syarat sah wajib, syarat ini mun terpenuhi wajib kita puasa. Kalau kada terpenuhi, kada wajib kita puasa. Syarat wajib puasa pertama mesti orang Islam. Makanya yang dipanggil perintah puasa itu kan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu. Itu yang dipanggil, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang disuruh berpuasa ini orang yang beriman. Jadi orang kafir yang kada beriman, kada disuruh puasa, kada wajib puasa. Bah nyamannya aja, kada wajib puasa.
Kadinya nyamanan disiksa di akhirat gitu. Wajib kita puasa karena kita memenuhi syarat wajib puasa, karena kita orang beriman, orang Islam. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman. Jadi keimanan kita inilah yang dipanggil. Karena dorongan iman kita hakun menahan haus lapar dari ini terbit fajar shadiq subuh sampai tenggelam matahari. Kalau bukan karena iman, karena supan awan orang aja, pas orang kededaan ya bisa mengohop mie 2 bungkus tuh. Kenapa? Karena supan awan orang, ketika orang kededa bisanya kada puasa. Yang kedua balik. Jadi mun belum balik kada wajibnya puasa. Hukum balik dalam fikih bisa dengan umur, bisa dengan haid, bisa dengan mimpi. Itu panjang pembahasan balik. Nah, kita sudah balik wajib puasa. Jadi anak-anak kita yang belum balik nya kada wajib puasa. Tapi walaupunnya kada wajib, tetap sebagai orang tuanya wajib menyuruh. Seperti halnya sembahyang. Amun anak kita sudah umur 7 tahun wajib menyuruh. Munnya kada nyuruh, yang berdosa orang tuanya. Anak belum wajib puasa. Mun inya kada menyuruh, maka inya kada puasa. Anak tadi kada puasa, kada apa-apa anak tadi, tapi orang tuanya kada menunaikan kewajiban menyuruh anaknya puasa. Jadi kita sebagai orang tua kayak apakah bagusnya kita ibaratnya kita dorong anak kita itu untuk puasa, diiming-imingi hadiah kamu puasa sebulanan karena aku beri misalnya hadiah, tukarkan sepeda kah, tukarkan beri THR. Jadi ada dorongan ke anak tadi, semangatnya. Tapi kekanakan leh mun kita yang sudah Tuhan jangan juga karena hadiah. Kena minta on laki abahnya, namun aku sebulan kena lah puasa, aku minta hadiah gelang karuncong kah kena. Jawabnya itu kekanakan leh karena hadiah. Puasa kita tingkatkan lah. Jujur abahnya amas mahal ini 1 kilo. Berapa amas 1 kilo Bu? Iyalah paling-palingnya tukarkan galang getah ada aja. Jadi mun kanak kita dorongnya diberi hadiah kah, jadinya semangat, dilatih dari halus anak-anak tuh, karena sudah ganalnya sudah baliknya sudah terbiasa. Ya kada apa-apa setengah hari kah dulu, nya kada sanggup seharian setengah hari. Kemudian yang ketiga berakal. Jadi mun nya kada berakal kada wajib puasa. Jadi mun ada ke pasar kita melihat ada orang tua makan di warung langsung ke baik aja. Warungnya tutup kain nih, bawahnya banyak betis. Mun dilihat tuh sandalnya kena gandal tuh ukuran 40 leh 42. Mun ukuran 20 15 tuh kekanakan. Ini 40 1. Sekali keluar dari anunya malah lap-lap pakai tisu supaya kering bibir. Di jalan agak tehiring sedikit, mutiup angin rabah pura-pura padahal 2 bungkus mie dah dihantup di dalam warung. Tapi kita sangka baik aja, mungkin si den itu musafir karena ujur boleh kita kada puasa kata musafir. Kadanya musafir aja tuh orang pada 14 tuh dia punya para jabatan situ. Aku menandu benar kekawanan gitu. Iyalah kada apa-apa lah, mungkin kita sangka baik, kada ada ruginya sangka baik. Mungkin inya kada musafir tapi inya mungkin belum balik, kok dia kada balik aja masih singot kayak itu ganal. Ya kada apa-apa lah juga sangka baik juga. Mun inya kada musafir atau belum balik. Nah mungkin yang terakhir yang ketiga nih napa berakal kan. Jadi yang wajib puasa tuh orang bakal. Jadi mun yang kada puasa mapahumnya kada bakal. Perhatan masuk ke warung tuh inya hilang akalnya, stres gila, kada apalah. Jadi mun hendak kada puasa gila aja lah. Musafir kada, gering kada, apalagi men ibu-ibu. Kita lelaki ini kan nyamen lah paling-paling menceret.
Jadi syarat yang ketiga adalah berakal. Timutnya siang Ramadan orangnya gagah aja, gering kada, musafir kada, balik sudah. Oh mungkin syaratnya kada memenuhi tadi, yang berakal tadi kurangnya. Ada apa lah, sangka baik kada rugi kada, urusan dosa inya leh. Yang penting kita sangka baik. Jar Nabi, orang yang berbuka puasa 1 hari aja tanpa ujur, maka dosanya luar biasa gandalnya. Walaupun setahunannya menebus, dibayarinya berpuasa yang seharinya batal tanpa ujur tadi, setahunan dibayarnya di bulan lain kada tebus dosanya aja Nabi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man aftara yauman min ramadana, barang siapa yang berbuka di bulan Ramadan nih 1 hari saja daripada bulan Ramadan, min ghairi rohsatin, tanpa ada rohsah, karena sakit, wala maradin, bukan karena sakit, bukan karena musafir, bukan karena haid, tapi karena kenapa aja kada puasa, aku mah aja sih dia banyak mahir makan banyak, singkatnya mah. Insya Allah orang yang sakit mah itu dilawan aja, walaupun sehari 2 hari memang agak sakit, tapi sehari berikutnya kena insya Allah akan sehat. Jar Nabi, sumu tasihu, ini yang madahkan Nabi, berpuasalah kalian niscaya kalian akan sehat. Jangan ragu-ragu dengan hadis Nabi, apalagi dalam Al-Quran disebutkan antasumu khairul lakum, engkau berpuasa itu bagus untuk kalian. Walaupun kita sakit tadi mah tadi, insya Allah dilawan sehat. Mun sanggup lagi, walaupun kita musafir, mun kita sanggup puasa lebih bagus lagi. Antasumu khairul lakum, walaupun rohsah diringankan dibolehkan, tapi kalau kita sanggup puasa walau dalam keadaan rohsah tadi, maka antasumu khairul lakum, engkau berpuasa itu jauh lebih baik bagi kamu. Selanjutnya yang keempat, syaratnya adalah kuasa, mengerjakan puasa pada syara, jadi pada hukum syara, bukan pada pribadi masing-masing. Aku katanya belum kada mampu lagi puasa, itu ukuran pribadi masing-masing. Ini ukurannya syar'i, seperti orang yang haid, nah memang kada hingkat puasa, kada memenuhi syaratnya nih. Atau nipas, ini ibu-ibu, atau pada adat seperti tiada sakit, nah kalau sakit itu ujur namanya. Atau tiada tuha benar, itu ada pembahasan masalah bayar pidyahnya kayak apa. Itu pun ada waktu, karena pada kesempatan lain kita khusus membicarakan tentang apa yang harus dibayar, dengan apakah dengan puasa di lain bulan Ramadan atau dengan bayar pidyah. Nah, itu ada pembahasan khusus. Sekarang kita masuki pulang syarat sah puasa. Tadi syarat wajib, sekarang syarat sah, beda, kada sama. Syarat sah ini syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya sah puasa kita. Kalau kurang sebuting aja syarat nih, maka kada sah puasa kita, karena syarat sah puasa. Jadi syarat ini harus dipenuhi supaya sah puasa kita. Yang pertama, ya sama, mesti dia beragama Islam. Kalau separuh Ramadan atau siang Ramadan lalu ia bermurtad umpamanya, keluar dari Islam. Sebab orang murtad itu dengan ucapan. Asbabur riddah salasah, ada 3. Biqaulin, bisa dengan ucapan, atau bifi'lin, atau dengan perbuatan, atau bi'iktikadin, atau ada itikad di hatinya, mengetikadkan ada agama lain selain Islam yang benar, maka riddah, murtad. Atau ucapan, ia sedang puasa lalu mengucapkan ucapan yang menyebabkan seseorang itu murtad, maka batal otomatis puasanya, karena syarat sahnya kada dipenuhi. Walaupun dia kembali bersahadat, walaupun inya misalnya nih bertobat istighfar, contoh orang yang 4 ajaran kada bersubayangan lagi, memadahkan subayang itu kada wajib, itu bisa murtad. Hati-hati, sebab orang murtad dengan ucapan, diantaranya mengucapkan sesuatu yang nyata-nyata hukum syariatnya wajib, dipadahkannya kada wajib. Seperti sembahyang
Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini wajib nih. Ini yang medahkan kada wajib. Maka ketika ini mengucapkan sembahyang zuhur atau sembahyang subuh itu kada wajib, ketika itu ini murtad. Nah, ketika ini mengucapkan tadi sedang puasa siang Ramadan, sembahyang zuhur itu kada wajib kada. Ada juga kami pernah dengar orang yang memadahkan sembahyang Jumat itu kada wajib. Zuhur wajib dinya, cuma Jumat kada kada, karena Jumat itu aja pengganti zuhur pang. Jumat itu ada spesial khusus ayatnya dalam Al-Quran, surah Jumat. Ini memadahkan kada wajib, maka ridah murtad hukumnya. Ketika siang Ramadan yang ucapkan itu, lalu ditegur kawannya, kau hati-hati ucapanmu jangan sembarangan, engkau bisa murtad. Iya aja, murtad. Lalu sadarnya, umpama ini sadar, langsung istighfarnya, astagfirullahaladzim, kayak itu aku bertobat nih. Syaratnya kayak pak, bersahadat pulang, bersahadatnya, cuma puasanya terlanjur batal sudah, walaupun hanya hitungan menitnya. Bermurtad tadi, kadang-kadang ada orang bermurtad di setahun, kada sembahyang setahunan, kada sembahyang. Ini orang yang kayak ini lah, misalnya setahun yang kada sembahyang, lalu sadar masuk Islam, maka semua yang ditinggalkannya kewajibannya selama setahun itu wajib dikatanya. Sembahyang wajib dikatanya, puasa wajib dikatanya, dan ia kada boleh sembahyang sunat, kada boleh puasa sunat. Harus selesaikan dulu yang setahunan tadi, dibayarinya hanya boleh sembahyang sunat. Tarawih kada boleh, wajib inya mengqadha yang ditinggalkannya setahunan. Tapi kalau inya meninggalkan sembahyang bukan karena murtad, tapi karena fasik aja, dan mungkin inya mulai balik sampai umur 60 atau 40 tahun atau 50 tahun hanya sadar bertobat, lalu inya kada tahu jumlahnya nih, subuh berapa kali, asar berapa kali, maka ini boleh inya salat sunat, tapi salat wajibnya sambil dibayari. Kayak apa cara membayarinya? Sambil diangsur, habis sembahyang maghrib mengqadha maghrib, habis sembahyang isya mengqadha salat isya. Kita kada umpat pendapat, memang ulama hilaf ulama wajar, masalah fikih apalagi. Ada kami pernah dengar ustad, amun ada qadaan kada boleh sembahyang tarawih. Itu keras benar rasanya. Kita umpat kaul, sholat tarawih ini rasanya setahun sekali. Kalau harus mengqadha terus, bila kita sembahyang tarawih lagi? Memang ada pendapatnya seperti itu biasa, ikhtilaf ulama rahmat untuk kita. Tapi kami kada umpat pendapat itu. Kami umpat pendapat kecuali tahu jumlahnya setahun tadi, atau gering seminggu 7 hari misalnya, 7 kali kada sembahyang zuhur, 7 kali kada sembahyang asar, nang itu maka haram hukumnya sembahyang sunat termasuk sembahyang tarawih kalau ada hutang yang wajib yang diketahuinya jumlahnya, seperti 7 harinya gering, itu kada boleh sembahyang tarawih, wajib diselesaikan yang 7 hari itu dulu. Umpamanya yang musafir atau garing 7 hari kada sembahyang, sekalinya sembahyang tarawih, hukumnya haram, hukumnya sembahyang sunat kalau ada hutang yang wajib yang diketahuinya jumlahnya. Tapi ini kan masalahnya kita kada tahu. Hampir sepanjang hidupnya, misalnya waktu maklum zaman bahari, zaman sekolah bahari, zaman jahiliyah lah, bangun jam 7 pagi langsung ke sekolahan, subuh sudah tertinggal, karena tengah hari masih di sekolahan sampai jam 2 nyar bulik. Jadi zuhurnya kada tegawi kalapahan, boleh ke rumah makan guring langsung, asar tertinggal pulang, paling maghrib dadanya sembahyang. Bertahun-tahun seperti itu, mulai balik sampai umur 50 tahun hanya sidat bertaubat. Namun seperti ini memang ada ustadz yang agak keras pendapatnya, kada boleh sembahyang sunat, sembahyang tarawih kada boleh. Jadi kenapa? Mengqadha aja terus, bila sembahyang tarawih lagi mengqadha terus. Memang ada, kita kan menyalahkan pendapat itu, tapi kan pendapat kami ikut pendapat yang ibadatnya nih diibadatkan
orang ada besi hutang duit, lalu inya hendak bersedekah. Kalau inya tahu hutangnya, jumlahnya tahu, daripada inya bersedekah, bagus hutangnya tadi dibayari. Karena membayar hutang wajib, bersedekah sunat. Tapi ngaran inya berhutang yang dalam jangka lawas, kadang-kadang bagi ibu-ibu nih banyak kredit, baju berkredit, panci kredit, sebenarnya kredit terus menunggu lunas itu bilanya bersedekah. Honda kredit juga 5 tahun hanya lunas, sekali hendak lunas ngredit lemari pulang, jadi seumurannya kredit. Amun umpat pendapat tadi bila bersedekah lagi, karena wajib bayar hutang dulu, kada boleh bersedekah. Nah, kami ikut pendapat kredit sambil diangsur, mun hendak bersedekah kada masalah. Tapi ini masih sambil diangsur. Ini yang keras, kok ada boleh bersedekah? Kenapa? Kredit dulu lunasi. Sedangkan ini hampir seumur hidupnya berkredit terus. Amalan gen kredit siden juga. Nah, jadi kayak apa? Nah, kami ikut pendapat bahwasanya apalagi nih sembahyang tarawih setahun sekali, kada aja kita harus sembahyang mengqadha aja. Jadi mengqadha apa 2 rakaat subuh aja, jadi bertinggalnya kunut di belakang. Itu kada masalah. Mun pendapat seperti itu silahkan ikut. Tapi kalau kami kada umpat pendapat seperti itu, silahkan sembahyang tarawih, tapi kita ada usaha mengangsur gitu. Angsur ya, setiap hari angsur. Kayak apa caranya? Habis sembahyang zuhur mengqadha sembahyang zuhur, udah. Habis sembahyang maghrib mengqadha sembahyang maghrib 3 rakaat, selesai. Sambil mengangsur. Tapi pas sampai bulan Ramadan tarawih, umpat tarawih juga, kada masalah. Karena kita ada usaha untuk mengangsurnya. Lain kada hira-hiran, hutang kada diangsur tapi rajin bersedekah, itu tuh balik ngarannya. Bagus duit sedekah tuh dikumpulkan, bayarkan ke hutang, bagus seperti itu. Karena hutang itu wajib, sedekah itu sunat. Nah, pakai kisahnya ke sedekah ulang leh ke hutang leh. Ini kisah puasa leh. Kalau kita puasa ada hutang puasa, haram puasa sunat. Yang tahu hitungannya. Tapi puluhan tahun kita sudah, mungkin kita umur 50-60 tahun hanya bertobat, kada tahu lagi kita hitungan puasanya berapa kita tertinggal, sembahyangnya berapa kita tertinggal. Lalu sampai bulan Syawal, Anda juga puasa 6 hari di bulan Syawal. Ada masalah, silahkan. Malahan kita ketemu dalam fikih haram hukumnya mengqadha puasa yang kita masih ragu kita nih hitungannya berapa, jangan aku aja sembahyang nih aku niat mengqadha, juga yang mana tahu aja barangai yang manakah, itu masih diragukan masih. Jadi mun kita tahu hitungannya dicatat. Nah, memang masalah fikih ini biasa, ikhtilaf ulama itu rahmat untuk kita, bukan untuk dijadikan ini. Karena sampaikannya pulang, umpamanya nih ada yang hadir di sini, sampaikannya ke ustadz yang menyampaikan tadi, wah aja ustadz itu tuh kayak ini, iyalah aja, akhirnya mengadu domba ngarannya. Mun ada 2 pendapat leh, yang saikong ulama pertama pendapat A, ini pendapat B, kita terserah pilih jadi rahmat akan kita. Umpat yang A, oh ini yang tanggung jawab, umpat yang B tanggung jawab, jadi rahmat akan kita. Bukannya pendapat yang A tadi dibawa ke B, akhirnya nah model atau adu domba ngarannya. Jadi kita ketika mendengar pendapat fikih biasa, wajar. Imam Syafi'i aja berbeda pendapat dengan gurunya Imam Malik. Imam Malik berbeda pendapat dengan gurunya. Imam Syafi'i dengan muridnya Imam Ahmad berbeda masalah kunut nih. Imam Syafi'i mensunahkan kunut, sedangkan Imam Ahmad kada sunat kunut di sini. Kada masalah. Yang ribut tuh yang di bawah deh, apalagi yang suka adu domba. Sibuk oleh Imam Malik dengan Imam Syafi'i banyak berbeda pendapat, padahal Imam Malik guru daripada Imam Syafi'i. Kada masalah. Khilaf ulama itu jadi rahmat untuk kita, bukan dijadikan untuk permusuhan. Jadi rahmat. Hendak tersalah nih ada 2 pendapat, kan nyaman kita
aku aja kada sanggup pendapat yang pertama nih, aku yang kedua aja nih, ada pertanggungjawabannya nih, gurunya nyambat. Bukannya pendapat guru pertama dibawa ke guru kedua sehingga dua guru tadi berkelahi. Itu gara-gara adu domba. Itu kada berberkah ilmunya, kada akan diberi keberkahan ilmu seorang murid yang suka mengadu domba. Nah, jadi kembali kepada syarat sah puasa tadi, sah kata Allahnya beragama Islam. Mun inya murtad maka batallah puasanya karena kada memenuhi syarat sah puasa. Yang kedua, berakal. Separa puasa tengah hari hilang akalnya dengan sebab gila umpamanya, maka batallah puasanya. Beda hilang akal dengan sebab pingsan. Kalau hilang akal dengan sebab pingsan itu kalau hanya sejam 2 jam itu kada apa-apa, boleh dilanjutkan. Kenapakah jam 7 pagi pingsan takakajut melihat duit kebanyakan anu takajut orang jantungan pingsan, sekali bangun hilang deh duitnya umpamanya. Lanjutkan puasanya silahkan. Kalau sejam 2 jam aja ada apa, tapi mun seharian pingsannya mulai sahur imsak aja pak kaum pingsan sidin terkajut imsak, jangan sampai katulangan sidin. Sidin katulangan ada kisah orang katulangan es batu no guguk pas katulangan es batu, diam di ujung kabun pulang sibuk ya anak mangkat leh. Sampai ke ujung kabun, sampai ke pasar hilang deh sidin, lanah deh batunya. Orang makam sibuk mangkat leh, rupanya ketulangan es batu sidin. Jadi hati-hati buka nginum tuh sedangnya ini ada cangkirnya kian cangkir tong yang kenal tuh nuntok langsung, rupanya tetaguk es batu yang kenal teh tersangkal di rakungan ya, ungak-ungak sidin ketulangan. Sibuk yang anak mangkat betandu sekali sampai ke pasar ampih aja sidin lanah betunya dah je. Nah, jadi apa kisahnya es batu tadi pulang hilang. Jadi hilang akal dengan sebab pingsan. Sehariannya pingsan, mulai imsak langsung pingsan. Sekali bangun sarunai berbunyi maghrib, nyaman puasa leh, tapi kada sah karena seharian pingsan, hilang akal juga tuh. Tapi mun satu matannya pingsan tadi kada apa. Adapun hilang akal dengan sebab guring, guring kan hilang akal juga. Orang guring sambil berpikir hilang akal dah. Nah, kalau guring walaupun seharian, wah kayak apa guring seharian ada, jangankan seharian 300 tahun ada yang guring 300 tahun Ashabul Kahfi, ada yang 100 tahun Uzair leh. Mun seharian wajar ya, apalagi orangnya memang gawiannya amalan hari-hari bentetiyah membentet terus, tarikat bentetiyah ya. Mulai sahur guring, sekali bangun jam 6 maghrib umpamanya, sah le puasanya, sah, cuma haram zuhur awan asar tertinggal maknanya. Tapi makruh karena apa? Kalau kebanyakan guring makruh hukumnya, kada sampai batal. Jadi hilang akal dengan sebab gila itu walaupun sebentar, walaupun hanya 5 menit atau setengah jam, gilanya langsung batal puasanya. Kada nunggu seharian. Tapi kalau pingsan seharian hanyar batal. Amun guring, itu kada masalah. Guring walaupun seharian sama lapan guring itu kada batal. Cuma kewajiban sembahyang aja tertinggal. Yang ketiga, tahu dengan waktu puasa. Nah, jadi kalau kada belajar kada tahu, bukannya waktu puasa mulai jam 6 umpamanya leh, jam 5 subuh sampai jam 6 patang, kada. Waktu puasa itu min tulu'il fajri, mulai terbit fajar. Fajar terbit itu waktu subuh. Jadi imsak itu sebenarnya
itu masih boleh kita makan minum. Imsak itu ke waktu subuh kira-kira 10 menit. Imsak ini supaya berihtiyat aja, berihtiyat, jaga-jaga. Jangan aku aja pakau belum ajan subuh aku makan terus aja. Jangan keringkat ukurannya itu leh. Kalau sih dia agak lambat. Jadi imsak itu masih boleh, nah, masih boleh makan minum. Cuma masih hati-hati sudah. Kalau imsak masih ada waktu. Jangan waktu imsak jangan yang dibuntung dikeluarkan, sayangnya leh. Makan masih kata bapak. Tapi kalau sudah ajan subuh biasanya 10 menit lah imsak. Itu menahan diri. Jadi pun ada yang hendak perlu dihabiskan dulu. Tapi kalau sudah imsak bagusnya kita sudah sunat bertahan. Nabi apabila sudah sahur lebih kurang 50 ayat membaca Quran, nah, hanya ajan subuh 50 ayat itu lebih kurang ya 10 menit. Maka ulama kita mengihtiyatkan adanya imsak namanya. Imsak itu bukan hukum wajib bertahan kada. Kalau masih ada perlu makan kada masalah. Yang selanjutnya yang keempat, suci daripada haid dan nifas. Walaupun setengah jam lagi nih puasa, sekalinya datang darah haid, maka puasanya batal. Tapi jangan khawatir, pahalanya ada. Kita dari subuh sampai jam 5:30 kita kada makan kada minum, itu ada nilai pahala di sisi Allah, cuma dianggap batal dan wajib diqadha di bulan lain. Ketika perempuan nih haid atau nifas, maka syarat sahnya gugur, kada terpenuhi syarat sah. Karena orang yang berpuasa itu harus dalam keadaan suci daripada haid dan nifas, sedangkan inya haid dan nifas. Yang ketiga, rukun puasa. Nah, kita masuk sedikit, masih ada waktu. Kita bahas niat lah. Rukun-rukun puasa itu kada banyak, 2 aja. Rukun puasa kada 2 aja, kada banyak. Yang pertama an-niyatu, niat. Niat puasa Ramadan. Lapasnya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadi sanati lillahi ta'ala. Dan ini hukumnya sunnah. Lapas niat namanya. Ini bukan rukun belum. Lapasnya baru. Artinya sunnah, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Walaupun inya karena mengucapkan nawaitu shauma ghadin, tapi di hatinya sengaja aku berpuasa. Ini ada kasat ta'arud ta'in juga, sama kayak sembahyang. Kasat ta'arud ta'in, kasatnya mengkasat aku nih hendak puasa, kayak sengaja aku sembahyang, aku nih hendak sembahyang, bukannya latihan sembahyang, bukan hendak tanding sembahyang, bukan belajar sembahyang, tapi memang bujur-bujur hendak sembahyang. Nah, sengaja aku puasa ini memang aku bersengaja dasar hendak ibadah puasa, bukannya ada orang kada makan kada minum hendak menguruskan awak, diet leh, kada puasa kadang. Ada juga orang hendak operasi, hanya puasa aja berapa aja 3 jam, kadanya puasa gitu. Hanya hendak operasi berpuasa dahulu aja. Ngaran berpuasa tuh dari terbit fajar sadik sampai tenggelam matahari. Mun hendak operasi tapi kada apa-apa lah dari segi bahasa aja. Hanya puasa dulu aja 3 jam, puasa dulu aja. Ada orang puasa 3 jam hendak operasi, itu kada ada nilai pahalanya, bukan ibadah, itu mungkin minjam bahasa aja puasa, padahal kada makan kada minum, ini hendak operasi. Jadi menyengaja itu kasat ngarannya. Niat itu ada kasat, ada ta'arud, ada ta'yin. Kasat mengkasat sesuatu, aku ini hendak puasa, bukannya hendak diet, bukannya hendak operasi, bukannya hendak ya latihan kada makan kada minum. Kemudian ta'arudnya, fardu Ramadan tuh jangan, fardunya tuh jangan tertinggal. Fardu atau kewajiban tuh jangan ditinggal. Karena inilah pembeda antara puasa wajib dengan puasa sunat.
karena ada juga puasa sunat, ada puasa wajib. Jadi aku ini puasa wajib. Puasa wajib pun banyak pulang. Nah, kasat ta'arud pulang. Hanya takyin menentukan. Ini puasa Ramadan. Kewajiban banyak. Puasa wajib bukan hanya puasa Ramadan. Puasa bayar nazar itu wajib. Puasa bayar kiparat wajib. Kiparat banyak pulang pembahasannya. Kiparat sumpah. Inya bersumpah nih, ini. Lalu inya dilanggarnya bayar kiparat 3 hari puasa. Nah, itu puasa wajib. Ada puasa kiparat li'an, meli'an, melaknat. Ada puasa jihar, menjihar bininya. Ada puasa bayar dam haji tamattu. Banyak. Ada puasa mengqadha, wajib juga. Jadi puasa wajib ini yang mana nih? Aku puasa wajib Ramadan, puasa Ramadan, bukan puasa bayar nazar, bukan puasa bayar kiparat, sumpah, kiparat li'an. Tapi aku ini puasa Ramadan. Nah, 3 ini sudah cukup. Kasat, ta'arud, ta'yin. Tapi walaupun niatnya panjang, tapi satu aja tertinggal, bisa kada sah. Kewajibannya tertinggal, misalnya sengaja aku puasa esok hari bulan Ramadan karena Allah Ta'ala, kewajibannya tertinggal, ta'arudnya tertinggal. Kayak sembahyang juga, yang penting 3 ini masuk sudah sah. Walaupun 4-nya ditinggalkan, 4 yang sunat, 3 yang wajib. Kasat, ta'arud, ta'yin. Sengaja aku sembahyang fardu maghrib, selesai. Kasat, ta'arud, ta'yinnya dah. Jadi niat puasa kayak itu juga, ada kasat, ada ta'arud, ada ta'yinnya. Niat mandi, niat wudu, ada kasat, ada ta'arud, ada ta'yin. Nah, yang dimaksud kasat, ta'arud, ta'yin itu yang dihadirkan di hati, yang diucapkan itu sunnah hukumnya, kada wajib. Dalam hati, sengaja aku puasa esok hari daripada menunaikan fardu Ramadan. Fardu Ramadan itu jangan tertinggal. Ini tahun karena Allah Ta'ala. Ini wajib setiap malam niat nih. Karena mazhab Imam Syafi'i, nah ini perbedaan dengan Imam Maliki. Padahal Imam Maliki gurunya Imam Syafi'i murid nih. Tapi ketika masalah pembahasan niat ini, banyak pembahasan yang berbeda pendapat. Nah, kalau Imam Maliki membolehkan niat 1 Ramadan, malam Ramadan, niat sebulanan. Malam kedua, malam ketiga dan seterusnya kada wajib lagi berniat. Itu Imam Maliki. Imam Syafi'i wajib setiap malam berniat. Ngaran malam itu bila mulai habis maghrib boleh, imbah berbuka langsung nawaitu sama gadin leh. Orang Allah wala kasumtu sidin nawaitu sama gadin. Mana lain dari orang nih kawan nih. Di tengah orang banyak orang waktu berbuka bersama imbah makan orang nawaitu sama Allah malakasum tu sidin nawaitu sama gadis. Boleh lah, boleh, karena imbah maghrib itu termasuk malam sudah. Hendak imbah isya bagus, imbah tarawih sesamaan dengan imam kena boleh juga, atau waktu sahur kena ada masalah. Yang penting jangan sampai terbit fajar shadiq waktu subuh. Men waktu imsak masih boleh lagi pasang niat. Tapi kalau semalaman itu kada ada berniat, pagi hari imbah sembahyang subuh hanyar ingat nih kene, hanyar ingat, maka kurang rukun yang sebuting yaitu niat. Kada sah puasanya karena kurang rukun. Nah, orang yang kada berniat puasa lalu paginya kada sah puasanya, apakahnya boleh makan minum? Kada boleh tetap. Amunnya makan minum, yang kedua pulang dosa. Sudah kada puasa yang pertama, yang kedua kada memuliakan bulan Ramadan. Maka tetap wajibnya kada boleh makan minum pulang. Kan ruginya. Sudah kada sah puasa, kada boleh makan minum pulang seharian. Seandainya makan minum berdosa pulang. Beda dengan ibu-ibu yang haid atau nipas, itu bukan karena taksirnya, memang ini pemberian Allah. Kada hingkatai, kada ada unsur kesengajaan, kada ada unsur ketaksiran, memang pemberian Allah orang haid. Nah, maka ibu-ibu yang haid apabila inya kada puasa hari itu, boleh silakan makan minum kada apa-apa, cuma bisa sembunyi aja boleh. Mentang-mentang haid di palataran makan kerupuk, takoni orang apa kada puasa, biasa aja leh. Bersembunyi ya kita lo, bersembunyi, jangan dilihat anak leh. Tapi mun orang kada berniat, nah karena taksir itu kesalahan.
kada berniat, malam kada ada berniat karena kada ada perhatian dengan ibadah. Sekali pagi imbas subuh hanya sadar, aduh aku kada berniat nih, maka kurang rukun orang sembahyang, kurang rukun kada sah. Fatihah kada dibacanya kada sah, atau tumak ninah kada sah, kada tumak ninah kada sah sembahyang. Satu aja rukunnya kurang, padahal rukun sembahyang 13 kada sampai separuh. Tapi kalau puasa rukunnya 2, pertama niat, yang kedua al-imsak, menahan diri dari yang membatalkan puasa. Nah kalau ini kada berniat berarti separuh kurangnya, karena rukunnya hanya 2, berarti munnya kada berniat separuh tertinggal rukun, makanya kada boleh. Nah, pertama kada sah puasanya, yang kedua diwajib diqadha di bulan lain, yang ketiga seharian itu inya kada boleh makan, kada boleh minum juga. Kenapa? Karena inya taksir, kesalahan, kada perhatian dalam ibadah. Seandainya makan minum juga dosa yang selanjutnya pulang. Makan, aku kada puasa juga aja hari ini aja kada berdiat pang. Tengah hari makan ini berdosa. Karena jam 3 makan pulang berdosa pulang. Dari pagi tadi jam 7 udah makan lontong pulang, dosa pulang. Beda dengan ibu-ibu yang haid. Mun haid ayo makan sarapan pagi pulang tengah hari kan tidak masalah, karena inya memang ujur syar'i ngarannya. Orang garing silahkan makan minum siang Ramadan karena garing. Orang musafir silahkan makan minum siang Ramadan karena ujur syar'i. Tapi kalau inya taksir gara-gara kada berniat, lalu pagi harinya inya makan, itu dosa yang kedua. Tengah hari makan pulang berdosa pulang, jam 3 makan pulang berdosa pulang. Nah maka hati-hati masalah niat nih. Makanya di awal Ramadan sering kita sampaikan, niat awal Ramadan tuh niat sebulanan, maka ini sebagai cadangan. Karena waktu malam keberapa kita kada ingat berniat, ini bisa kita bertaklid kepada Imam Maliki, mensahkan, memenuhi syarat kita untuk bertaklid kepada Imam Maliki, sehingga malam tuh kada ingat berniat, paginya hanya sadar, bisa kita bertaklid Imam Maliki, lanjutkan puasa kita sah. Nah maka malam Sabtu tadi yang berniat sebulanan untung tuh, alhamdulillah. Tapi di hagan cadangan. Mungkin waktu sudah habis, insyaallah karena kita pertemuan akan datang, mudah-mudahan di panjangan umur, disehatkan badan, kita bertemu pulang, kita sambung pembahasan masalah rukun puasa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah wa khatimah bi syahadah wa khazna al-khatimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan maqbula wa rizqan halalan tayyiban wa na'udzu bika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yarfa wa du'ain la yustajaba. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa nasrihi wa jami' ta'at. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله.